سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatalima rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bagi hari ini kembali Allah bangunkan kita dari kematian kita. Makanya kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hadir kita di subuh hari ini, pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini, Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita dapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, bagi mereka yang bangun pagi itu mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa? Kepada setiap umatku. Ya, setiap umatku yang bangun di pagi hari. Insyaallah. Jadi orang yang dapat keberkahan ini, doa berkah dari Rasulullah ini tidak semua orang bisa dapatkan. Karena ada banyak orang bangun pagi tapi bukannya bergegas ke masjid, bukan bergegas salat subuh, tapi kadang-kadang ya bangun cuma sekedar bangun, habis itu tidur lagi. Kita alhamdulillah pagi hari ini bisa subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan di pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan bicara tentang berkah. Kata berkah ini tidak asing, kita sering ucapkan kalimat ini. Dan bagi setiap orang muslim, ya, diingatkan untuk selalu mohon, minta kepada Allah keberkahan. Ya. Jadi minta berkah saja. Dan itu dituntut, ya, diingatkan kepada setiap orang beriman, setiap orang muslim untuk mohon kepada Allah agar Allah berikan keberkahan pada ilmunya, keberkahan pada amalnya, keberkahan pada waktunya, ya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan kepada aulad, yaitu anak-anaknya, ya, dunia sampai akhirat. Jadi kita diingatkan untuk minta keberkahan, ya, minta kepada Allah supaya Allah berikan keberkahan pada semua lini, termasuk kepada keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, bahkan ilmu kita, ya, agar Allah berikan keberkahan. Nah, apa itu berkah? Karena kita sering salah persepsi. Berkah itu berkat, gitu ya. Bukan berkat, berkah. Ya, kalau berkat itu, kalau diundang kendurian pulang bawa besek, itu berkat. Ya, ya, berkah, al-barakatu. Ya. Apa itu berkah? Al-barakah. Kata Ar-Raghib berkata, berkah itu adalah hiya thubutul khair al-ilahi fi syai'. Atau kata ulama yang lain, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu berkah. Ya,
Kalau Ar-Raghib mengatakan berkah itu adalah yaitu di mana tetapnya satu kebaikan dari Allah pada segala sesuatu. Oleh karenanya berkah itu kalau kita lihat pada sesuatu, kalau dia sedikit maka seakan-akan dia banyak, itu berkah. Kalau dia padanya ada sesuatu yang banyak, maka kebanyakan yang banyak itu memberikan manfaat, itu berkah. Itu makna berkah. Nah, buah dari keberkahan itu, kata para ulama, buah dari keberkahan itu adalah di mana ketika Allah berikan sesuatu kepada kita, apapun namanya, mungkin Allah berikan kita harta benda, Allah berikan kekayaan, Allah kasih kita jabatan, Allah kasih kita kekuasaan, Allah berikan kita keluarga, anak dan seterusnya, Allah berikan kita ilmu dan seterusnya. Untuk bisa dikatakan semua tadi itu jadi berkah ketika apa? Isti'maluha fi ta'atillah. Ketika semua itu kita gunakan dalam taat kepada Allah, itulah berkah. Allah kasih kita waktu, ya. Ketika waktu itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka itulah waktu yang berkah. Ini kata para ulama, ini bukan kata saya. Allah kasih kita umur. Ketika umur itu kita gunakan dalam taat kepada Allah, maka itulah umur berkah. Ketika Allah berikan kita keluarga, Allah anugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya, maka apabila keluarga itu semuanya dalam taat kepada Allah, maka itulah keluarga berkah. Apalagi ketika kita diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah anak, ada laki, ada perempuan, dan semua anak-anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah, maka itulah anak-anak yang berkah. Allah kasih kita apalagi? Allah kasih kita ilmu. Ya, Allah kasih kita ilmu sehingga kita paham tentang din, tentang agama ini. Lalu kita amalkan ilmu itu, maka itulah ilmu yang berkah. Allah kasih kita harta, materi, amwal. Lalu ketika harta itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka itulah harta yang berkah. Nah, kata lima rahimakumullah. Oleh karenanya kita ingin semua yang ada pada diri kita hari ini semuanya ada memiliki keberkahan. Itu harapan kita. Ketika Allah kasih kita umur, maka umur sisa-sisa umur ini menjadi umur yang berkah. Nah, tapi ada orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, dianugerahi umur oleh Allah, tapi semakin hari semakin jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka itu umur tidak berkah. Ya. Allah kasih dia waktu yang luar biasa banyak. Waktu kita sama 24 jam. Enggak ada yang beda waktunya. Tergantung kita gunakan untuk apa waktu itu. Apakah dia lebih banyak untuk taat kepada Allah atau lebih banyak untuk yang lainnya? Nauzubillah, kalau dipakai waktu untuk maksiat, nauzubillah min dzalik, maka waktu itu menjadi waktu yang tidak ada keberkahan. Begitu juga dengan harta benda kita. Ketika Allah kasihkan kita harga, berikan harta, apakah harta benda itu kita pernah sisipkan untuk di jalan Allah atau tidak? Ketika kita pernah berikan untuk di jalan Allah, maka harta itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, kata lima rahimakumullah, dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf tentang keberkahan ini. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya satu penduduk, satu kampung, satu negeri, satu bangsa, ya, penduduknya semua mereka adalah orang-orang beriman, orang yang beriman dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama', maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Dari langit Allah turunkan keberkahan. Karena Allah buka pintu-pintu langit itu, lalu turunlah keberkahan. Lalu dari bumi pun Allah buka pintu keberkahan, di mana Allah keluarkan isi bumi itu yang semuanya membawa keberkahan. Tetapi apa kata Allah? Walakin kadzabu, tetapi banyak manusia yang mendustai semua itu. Ya. Maka ketika orang-orang yang beriman ini mendustai semua itu, ya, maka apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan azab mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, ini ikhwan fillah. Allah pun turunkan Al-Quran. Allah turunkan Quran kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ini. Quran itu apa? Bawa keberkahan. Tapi sayangnya kita tidak dapat keberkahan dari Quran. Kenapa? Karena kita nggak baca, karena kita tidak pelajari, karena kita tidak pahami, karena kita tidak amalkan. Maka apa? Keberkahan Quran itu hilang. Maka apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab itu Al-Quran ini, kata Allah, telah aku turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai apa? Mubarakun, yaitu membawa keberkahan. Maka jangan jauh dari Al-Quran, karena Quran itu mendatangkan keberkahan. Baca dia, pelajari dia, pahami dia, amalkan dia. Ya. Jangan sampai hari-hari kita lebih banyak baca yang lain daripada baca Quran. Ya. Quran ini mendatangkan keberkahan. Dibaca saja dia berikan keberkahan, apalagi kita pahami. Maka tugas kita kepada Al-Quran ini ada tiga, setidaknya ada tiga. Pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tugas kita kepada Quran ini dibaca. Baca. Ya, jangan tak dibaca. Bagaimana? Saya belum bisa baca. Baca saja semampu Anda baca, pelajari, belajar. Karena yang pas, yang belajar maupun dilajari itu kasih pahala oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir, yang lancar, yang bisa baca Quran dengan baik dan benar, maka Allah kasih apa? Kemuliaan. Kemuliaannya berupa apa? Dia akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Subhanallah. Itu orang yang suka baca Quran. Lalu bagaimana? Yang kedua kata Rasulullah, walladzi yatata'ta. Kalau Anda masih susah, masih terbata-bata, tapi tetap berusaha ingin baca Quran itu, berusaha ingin bacanya, semampunya dia pelajari, dia baca, walaupun dia terbata-bata, maka apa kata Rasulullah? Falahu ajran. Orang ini dapat dua pahala. Coba bayangkan. Pahala pertama, pahala membaca. Pahala kedua, pahala upaya jerih payahnya, usahanya itu. Jadi yang rugi siapa? Yang nggak baca sama sekali. Baca dengan baik dan benar dapat pahala, keberkahan, ya.
Walaupun dia tertatih-tatih, tapi tetap dia berusaha membacanya, mempelajarinya, berusaha dia baca, maka dapat pahala keberkahan dari Quran itu. Nah, kita hari ini ya, kita lebih banyak baca yang lain ketimbang baca Quran. Bahkan hari ini di negeri luar sana, di negara sana ada orang bakar Quran, kita biasa-biasa saja, kayak nggak peduli. Padahal Quran ini yang menyelamatkan kita. Di luar sana hari ini sedang sibuk dengan ribet, dengan ada seorang manusia yang dilaknat oleh Allah membakar Quran. Gimana kita orang Islam yang Quran ini sebagai pedoman hidup kita, ya, petunjuk kita, sebagai petunjuk, sebagai hudan yang berikan keberkahan, adakah respon kita atau tidak, gitu loh. Ya, kita biasa-biasa saja. Padahal Quran ini diimani oleh sekian ribu miliar orang. Nah, ini ikhwah fillah. Jadi Quran ini adalah akan memberikan keberkahan. Kalau Quran ini dibaca di rumah itu akan Allah turunkan keberkahan. Ya. Jangan sampai rumah tangga kita lebih banyak dengarin yang musik yang enggak daripada Quran. Baca Quran. Maka apa kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran sama dengan apa? Rumah hantu. Ya, serem. Maka jangan sampai rumah kita tidak pernah terdengar bacaan Quran. Paling tidak kita baca Quran di rumah. Ajak anak-anak kita baca Quran di rumah. Ya. Karena Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran ini adalah membawa keberkahan. Untuk apa? Liyatadabbaru ayatihi, untuk Anda tadabburi ayat-ayatnya, pelajari ayat-ayat demi ayat, pahami, tadabburi, renungkan, tadabbur ayat-ayatnya. Itu pertama. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di samping Anda berkewajiban membaca Quran itu, yang kedua kewajibannya apa? Tadabbur, pahami, pelajari. Buka terjemahannya, baca terjemahannya sedikit-sedikit. Itu bentuk tadabbur kita. Ya, masa baca WA kuat, baca terjemahan Al-Quran tidak kuat? Ya, jangan sampai berbeda terbalik gitu ya. Dibaca terjemahannya. Kalau sudah capek, baca terjemahannya. Sebagai bentuk tadabbur kita. Karena Allah katakan dia tadabbaru. Untuk kalian tadabburi, pahami, renungkan. Karena dalam Quran itu banyak hal yang harus ditadabburkan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua tugas kita kepada Quran itu adalah ditadabburi, dipahami. Lalu yang berikutnya waliyatadzakkaru, untuk kalian jadikan Quran ini sebagai pengingat. Ya, Quran itu untuk mengingatkan kita, pelajaran. Ya. Gunakan Quran itu ya untuk sebagai zikir kita. Maka Allah katakan dalam surat yang lain, surat Toha, apa kata Allah? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'an, wahai Muhammad, tidak pernah aku turunkan Quran ini kepadamu wahai Muhammad, litashqa, untuk membuat kamu menjadi susah, menjadi sulit, enggak. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, tidak pernah aku turunkan Quran ini kepadamu Muhammad, kepada engkau wahai umat Nabi Muhammad, untuk membuat diri kalian menjadi susah, menjadi sulit, enggak. Jadi Quran itu Allah turunkan bukan untuk membuat kita menjadi susah, menjadi sulit. Tetapi apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Quran itu Allah turunkan untuk sebagai pengingat. Ya, pelajaran bagi siapa? Bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah fillah, ya. Maka Allah katakan Quran ini akan bisa menjadi
sesuatu yang ditadaburi, menjadi sesuatu yang memberikan pelajaran manfaat bagi siapa? Ulul albab, bagi mereka yang menggunakan akalnya, yang berpikir. Jadi ikhwafillah, keberkahan ini kita bisa dapatkan lewat banyak hal, termasuk lewat Al-Quran. Maka jadikan Quran ini menjadi bacaan harian kita, ya, menjadi bacaan harian kita. Bila perlu sehari 1 juz, upayakan 1 juz. Gampang tuh sulit Pak, 1 hari 1 juz? Hah? Gampang atau sulit Pak? Sulit bagi yang belum mencoba. Ya sulit bagi yang belum memulai, ya sulit 1 juz itu. Kenapa? Karena begitu buka Quran yang dilihat apa? Lembarannya 10 lembar gitu. Ya sulit. Tapi bagi yang sudah memulai, sudah sering melakukan, mudah, gampang, nggak sulit. Bayangkan, baca WA, baca Instagram, baca Facebook berjam-jam kuat. WA misalnya, ya. Kalau sudah ribut di grup kan kuat kita baca WA itu, ya. Berjam-jam itu jawab WA gitu. Pertanyaan saya, baca Quran 2 jam 1 jam kuat nggak itu? Jangan-jangan kita nggak kuat. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa. Sekali duduk sulit mungkin, ya oke. Kalau sekali duduk susah, sulit mungkin karena mungkin ujiannya berat. Karena kalau bikin sesuatu yang mendapatkan pahala besar itu ujiannya berat Pak, berat. Ya ujiannya ujian malas, ujian macam-macam ujiannya. Kenapa? Karena pahalanya besar masalahnya. Gimana caranya? Siasati saja. Bagi yang 10 lembar itu dibagi jadi 5. Jadi setiap duduk 2 lembar, 2 lembar. Selesai. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, 1 juz. Kalau sulit, satu kali duduk 1 juz. Ya, kan sekarang bisa di mana-mana kita bawa HP Android, ya, di kantor bisa buka HP, buka Quran, jangan buka yang lain dulu gitu loh. Sudah 2 lembar, udah lanjut kerjaan. Di jalan, di kereta api, sambil gelantungan mungkin yang naik kereta api gitu ya, bisa buka HP, bisa. Habis 2 lembar selesai. Kerja, masa kerja terus sampai berjam-jam gak ada istirahatnya? Istirahat pasti kita sholat zuhur juga istirahat kan? Buka. Insya Allah kalau kita mau pasti bisa. Tapi kalau nggak ada kemauan sampai kapanpun nggak bakalan bisa. Kenapa saya tekankan ini? Karena ini Quran ini akan memberikan syafaat buat kita. Quran ini nanti akan datang kepada orang-orang yang menjadikan teman waktu hidupnya. Ya. Kata Rasul dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca, semua suruh baca doang. Bacalah Al-Quran ini, kata Rasulullah. Kenapa? Kelak di yaumal qiyamah Quran ini akan datang memberikan syafaat. Syafaat itu apa artinya? Pertolongan. Yang pada saat itu nggak ada orang bisa nolong kita. Nggak ada. Mau minta tolong kepada siapa? Nggak ada yang bisa. Meminta tolong kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, nggak ada yang bisa. Tapi Rasulullah bilang apa? Nanti kelak di yaumal qiyamah Quran itu akan datang memberikan syafaat di saat orang susah, di saat orang kebingungan. Kepada siapa? Li ashabi. Rasulullah menggunakan li ashabi, yang dulu waktu hidup di dunia dijadikan Quran ini sebagai sahabat dekatnya. Jadikan sahabat. Namanya kalau sahabat itu gimana sih? Kalau sahabat itu, karena kita sudah merasa kayak saudara. Sahabat itu kalau dia kita nggak ketemu ada rasa kehilangan, itu sahabat. Pertanyaan saya, pernahkah kalau sehari kita tidak baca Quran, ada pada diri kita ada kehilangan dengan Quran itu? Itu pertanyaan besarnya. Kalau biasa-biasa saja, berarti kita belum menjadikan Quran itu sebagai sahabat. Ini penting. Jadi jangan sampai ya
kita lebih banyak baca yang lain ketimbang Al-Quran. Boleh baca WA, boleh Facebookan. Saya juga rajin Pak Facebook. Ya, di masjid ini banyak yang sering komunikasi dengan Facebook dengan saya. Tapi bukan segala-galanya. Itu ada waktu kosong saja itu. Ya, itu lenggang saja. Jadi nggak apa-apa. Yang Instagram, yang buat Twitter, apa semua nggak silakan. Tapi jangan lupakan Al-Quran gitu menurut saya. Karena itu dia akan menyelamatkan kita. Ayat kata 5 rahimakumullah. Ayat ini pertama. Jadi keberkahan ini penting untuk kita dapatkan. Di dunia Allah berikan keberkahan, di akhirat Allah pun berikan keberkahan. Nah, tidak kelihatan. Sampai suruh kita ya. Jangan ngantuk, sambil cicipin aja biar nggak ngantuk Pak. Sambil diminum yang hangat. Ayo minum. Ini sudah mulai nunduk-nunduk ini, udah dingin hawanya juga. Sambil minum biar hangat, sambil minum Pak, santai saja. Sambil minum, sambil menikmati hidangannya. Pak Budi sudah siapkan itu, saya nggak nikmatin. Cuma saya nggak bisa minum. Nggak adil memang kalau ceramah suruh makan sampai ceramah itu nggak. Ya. Baik, sambil menikmati biar nggak ngantuk, silakan. Kata 5 rahimakumullah. Lalu apa sebab-sebab yang bisa menghantarkan mendatangkan keberkahan itu? Apa saja? Ya. Apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan? Pertama, ini kata para ulama, bukan kata saya. Makanya saya bawa kitabnya biar ada referensi kita. Kata para ulama, yang bisa mendatangkan keberkahan itu diantaranya ada taqwallah. Taqwallah, ya, taqwallah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa dalam segala umur, segala perkara. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala umur, segala perkara, segala urusan dia bertakwa kepada Allah, maka tidak akan dia dapatkan pada apa dari sesuatu yang dia perkara-perkara itu kecuali apa? Allah akan berikan keberkahan padanya. Jadi ketakwaan itu mendatangkan keberkahan. Maka ayat yang kita baca tadi surat Al-Araf, ya, ketakwaan itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan di dunia sampai akhirat. Apa itu takwa? Kalau kita lihat definisi takwa sangat banyak. Para ulama memberikan definisi takwa itu. Jadi di antara lain hal yang bisa memberikan mendatangkan keberkahan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, takwa itu paling gampang memaknai takwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Tapi ada lagi takwa yang lebih panjang, lebih luas lagi. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu pertama kata beliau al-khauf minal jalil. Orang yang takwa kepada Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka sering kata takwa itu didefinisikan dengan takut. Al-khauf minal jalil, dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Takut kepada apa? Azabnya. Ya, bukan takut kepada zatnya Allah, tapi azab Allah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada Allah. Itulah orang takwa. Al-khauf minal jalil. Lalu yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa beramal, melakukan amal, ya, aktivitas amal ada dasarnya itu Al-Qur'an. Jadi beramal dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan referensinya jelas Al-Quran, referensinya jelas As-Sunnah, referensinya jelas para pendapat para ulama dan seterusnya. Ya, karena referensi yang bisa kita pakai selain Quran dan Sunnah itu ada ijma, ada qiyas. Ya, jangan lupakan juga itu. Ya, itu sumber hukum. Lalu dia beramal menggunakan itu. Wal amal bitanzil. Nah, yang ketiga
takwa itu di samping dia takut kepada Allah, lalu dia beramal sebagai bukti rasa takutnya kepada Allah, dia lakukan amal-amal saleh yang landasannya, referensinya jelas, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang takwa itu selalu ridha. Ridha dengan ketentuan Allah. Jadi ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan Allah pada dirinya. Itu orang takwa. Jadi orang takwa itu enggak ada pada dirinya berkeluh kesah, tuh enggak ada. Orang takwa itu enggak ada pada dirinya tuh gerumek, apa bahasa orang, gerunteng, ya, gerumal, enggak ada. Pada dirinya itu ridha. Kenapa? Karena kalau Allah ridha kepada kita, itu masalahnya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha kepada Allah, kepada ketetapan Allah, ketentuan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Jadi jangan pernah gedumal, sudah capek, sudah kerja keras, sudah pontang-panting masih begini aja gitu ya. Itu artinya kita nggak ridha. Ya, udah bangun pagi berangkat habis subuh langsung cabut, Allahumma, lantas jalan gitu habis subuh ya. Ketemu di jalan macetnya minta ampun gitu. Ya, dari Allah aja ketentuan Allah. Udah ikhtiar ya, tapi tetap seperti itu ridha. Itu orang takwa. Sudah berobat bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter masih juga sakit, ridha. Kenapa? Karena bisa jadi itu cara Allah untuk menunjukkan sayangnya kepada kita. Ya, kita sering suudzon kepada Allah, yang harus menunjukkan husnuzon. Ya. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib, orang takwa itu selalu ridha dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ar-ridha bil qalil, memang disebutkan bil qalil. Bil qalil ini identik dengan rizki. Ridha dengan ketetapan Allah yang sedikit. Nah, ini sering dimaknai sedikit itu ya harta, apa, rezeki dan seterusnya. Ya, jadi ridha dengan ketetapan Allah. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia, di atas muka bumi ini sedang menjalankan ketetapan Allah, tidak lebih dari itu. Maka kalau kita nggak ridha mau ngapain? Nggak bisa berubah juga kan? Maka ridha saja. Kenapa? Kalau anda ridha, kita ridha kepada ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepada anda. Ya, kalau Allah sudah ridha itu, Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, maka segalanya mudah, enggak ada yang sulit. Kenapa? Plong, jiwa ini plong. Tapi kalau kita enggak ridha, wah, sengsara hidup kita, sengsara. Kenapa? Sudah kerja keras, tapi enggak dapat hasil yang maksimal. Maka anda akan salahkan siapa? Siapa yang harus kita salahkan? Karena ketetapan itu ketetapan Allah. Ya, maka nggak bisa kita nggak ridha, harus ridha. Itu orang bertakwa. Nah, lalu apa lagi? Wasyukru alal jazil. Setelah anda ridha, kalaupun Allah berikan yang banyak, syukur, terima kasih itu penting. Berterima kasihlah kepada Allah karena atas nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah telah berikan. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah sampai hari kiamat pun nggak mampu kita hitung nikmat Allah itu. Jadi apa? Syukuri, ya, syukuri pemberian Allah, nikmat Allah itu. Itu akan menghantarkan kita jadi takwa kepada Allah. Dan sangat banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Ya, jadi jangan pernah berpikir nikmat Allah itu yang real saja, yang kelihatan saja, ya kan? Dompet setiap hari penuh gitu ya, dengan yang warnanya merah gitu ya. Anda harus begitu. Bisa saja dompetnya pas-pasan tapi apa? Hidupnya tenang, keluarganya aman, setiap butuh ada, itu selesai kan? Itu enak. Jadi syukuri. Kenapa? Kalau anda bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Kalau anda tidak syukur, ya Allah cabut nikmat itu. Itu masalahnya. Jadi bersyukur. Kata sahabat Ali, orang berdua itu bersyukur. Karena nikmat Allah sampai hari ini tidak mampu kita hitung.
Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Jika saja kalian ingin mengkalkulasikan nikmat Allah yang begitu banyak itu, kalian tidak akan mampu menghitungnya, mengkalkulasikannya. Tapi sayang, manusia ini banyak zalim dan banyak ingkar. Jadi maunya apa? Maunya yang real, yang nyata saja. Ya, padahal nikmat sehat itu lebih mahal dari yang lain. Kita bisa duduk pagi hari ini di sini, nikmat yang luar biasa, Pak. Karena ada banyak orang yang sana sama dan kita di luar sana, dia banyak, dia bisa sama, hidup sama, dia sehat, tapi nggak kuat duduk di sini, nggak kuat jalan kakinya ke sini ke masjid. Nah, ini. Jadi syukuri itu, alhamdulillah. Ya, kita bisa berjalan ke sini tempat ini, dan setiap langkah itu menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu Ta'ala. Setiap langkah mengangkat derajat kita ke hadapan Allah. Dan ini banyak orang nggak sadar. Kita bersyukur. Jadi nggak ada alasan kita nggak bersyukur kepada Allah, nggak ada. Ya, jangan pernah berpikir nikmat itu yang nyata saja, tapi banyak yang tidak nyata yang harus kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat umur. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Lalu yang keempat, yang keberapa nih? Yang kelima. Orang bertakwa itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini yang penting. Jadi semua dari awal 1 2 3 4 itu penutupnya ini menjadi closing yang luar biasa. Kata beliau, orang bertakwa itu adalah mereka yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari yang panjang. Apa itu? Hari akhirat. Jadi dunia ini harinya pendek. Dunia ini cuma sebentar, enggak lama kau hidup di dunia ini. Enggak lama, cuma sebentar saja di dunia ini. Mungkin cuma 60 tahun kita nikmati, mungkin cuma 50 tahun, mungkin 40 tahun. Setelah itu mau kemana? Ya ke akhirat, balik kita. Dan kalau mau lama-lama di dunia ini juga enggak enak. Siapa yang bilang enak lama-lama hidup di dunia? Enggak ada yang enak. Antum mau umur 80 tahun tapi cuma bisa duduk aja di kursi roda, nggak mau kan? Belum lagi nyusahin orang. Istrinya bingung kapan matinya di bapak gitu. Karena udah capek ngurusin kita. Cucunya juga doa juga cucunya. Ini kakek ini kok nggak mati-mati gitu. Karena udah capek ngurusin kita. Jadi artinya apa? Dunia ini nggak enak memang dinikmati lama-lama. Nggak enak, ya. Maka apa? Biar enak, minta berkah. Berkah itu bikin enak. Jadi berkah itu bikin enak. Allah panjangkan usia kita tapi penuh dengan keberkahan, enak, Pak. Ya, enak. Nah, jadi takwa itu orang yang persiapkan hari yang panjang. Jadi persiapan dunia, oke, persiapkan dunia ini, cuma ya sekedar sajalah. Karena nggak lama hidup di dunia ini. Habis itu ya mati, selesai kita. Kemana? Ya tinggal berhadapan dengan Allah, ketemu dengan Allah. Dan kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Nggak satupun makhluk hamba Allah yang mati di dunia ini kecuali sudah Allah tetapkan kematiannya. Jadi kalau antum hari ini minta mati cepat, kalau belum waktunya nggak mati. Ya karena Allah belum tepat, waktunya belum mau diambil oleh Allah. Jadi sebelum dia tiba, dia belum datang, ya manfaatkan. Karena isti'dad yaumir rahil ini penting. Mempersiapkan hari yang panjang itu penting. Kenapa? Kalau kita nggak persiapan, nanti yang ada penyesalan. Dan kalau kita menyesal setelah kembali kepada Allah, tidak ada kemungkinan untuk balik ke dunia. Nggak ada. Nggak mungkin balik ke dunia. Untuk mengulangi hidup kita itu nggak mungkin. Nah, maka persiapkan hari yang panjang itu. Karena para ulama mengatakan akhirat itu la nihayatalah, nggak ada ujungnya. Tapi kalau dunia terbatas, maka disebut dunia karena dia terbatas. Jadi kenapa dunia ini disebut dunia? Karena dia terbatas, nggak lama di dunia ini. Ya,
apapun yang kita nikmati hari ini, apalagi kalau udah umur 40-50 tahun ke atas, enggak bisa makan yang enak juga kan. 60 tahun, 70 tahun mau makan emping aja bingung, susah. Diajak makan jeruan susah, tidak berani. Ya, jadi apa? Tersiksa memang. Lalu di mana nikmatnya gitu loh. Minta punjer untuk panjang, minta panjang enggak nikmat. Maka minta umur yang berkah saja. Ya, minta umur berkah. Karena semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin tidak bisa menikmati dunia. Catat itu. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin tidak bisa menikmati dunia. Ya, itu pasti. Maka apa? Persiapkan akhirat kita. Ya, persiapkan ya waktu yang panjang itu. Nah, 5 ini itulah orang bertakwa. Kalau kita takut kepada Allah, dekat dengan Quran, ridha dengan ketetapan Allah, bersyukur atas nikmat Allah, persiapkan untuk akhirat kita, maka itulah orang takwa, dan inilah orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ya, itulah orang yang dapat keberkahan. Nah, yang kata 5 rahimakumullah. Yang pertama, keberkahan itu Anda dapatkan, kita bisa dapatkan dari ketakwaan. Lalu apa lagi? Dari mana lagi kita bisa dapatin keberkahan itu? Dari doa. Jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, ya, dalam banyak hadis menjelaskan tentang doa ini, ya. Kalau berdoa selalu Rasulullah ajarkan apa? Misalnya mau tidur atau mau makan, kita doa apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi doa, jangan lupa doa. Maka sering bagus yang sering di WA itu doanya selalu barakallahu fik, itu bagus itu. Ya, Allah yubarik, Allah semoga Allah berkahi. Itu doa. Maka kalau orang menikah, kita juga doakan apa? Keberkahan. Kita makan, doa supaya berkah. Ya, maka jangan makan tanpa doa. Ya, jadi kalau makan tanpa basmalah, tanpa doa, itu yang ikut makan itu setan. Apalagi kalau makan minumnya pakai tangan kiri, wah, ini tidak hilang berkah itu. Karena sekarang kita lebih senang makan minum pakai tangan kiri. Kata Rasulullah, ya, jangan pernah makan dan minum pakai tangan kiri, karena yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Ya, tapi gaya-gayaan gak enak ya makan begini. Ya, tidak bisa datang keberkahannya. Makan itu pakai tangan kanan, minum itu pakai tangan kanan. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Jadi doa itu penting. Doa supaya Allah berikan. Doakan anak-anak kita juga. Pegang kepalanya, usap kepalanya, doanya apa? Allah barakallahu fik, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu nak. Ya. Sering doain itu, Pak. Penting. Antum pegang kepala istri juga doain istri supaya Allah berikan keberkahan. Sering enggak gitu, Pak? Dikeplokin sering. Ya. Antum mau berangkat kerja, mau berangkat ke kantor. Ya, berangkat kerja, berangkat kantor, apa? Salaman enggak sama istri? Jangan-jangan enggak ada yang salaman sama istrinya. Salaman, cium kening istri, doain istri berkah. Itu yang benar. Ya, jangan salaman kasih duitnya gitu ya, berangkat. Doain berkah, Pak. Ya. Istri yang salehah itu pasti suaminya berangkat kerja, dia akan salam, dia akan cium tangan suaminya dan akan cium kening suaminya. Suami pun cium kening istrinya. Amalkan itu, Pak. Antum amalin gak ini? Nah, saya khawatir saya belum amalin ini. Nikmat itu kalau diamalkan. Jadi apa? Cium kening istri sambil doa, ya Allah barakallahu fiki, ya, semoga Allah berkahi. Jangan kamu kasih duit doang. Doain anak berkah, doain istri supaya diberi keberkahan. Amalkan ya. Ini habis ini kajian ini harus diamalkan ini.
Jangan risih, saya sudah tua, nggak ada tua-tuaan, nggak ada. Kalau yang masih punya istri, kalau yang nggak punya istri ya, ya, Pak Ujang ya, yang masih punya istri, ya, doain, cium kening istri, berangkat kerja, doain ya di jalan selamat, berkah, ya, gitu. Ya, jadi doa ini penting. Anak-anak juga cium kening anak itu, cium kening sambil doain keberkahan. Barakallahu fiik. Doakan. Karena ini sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam segala hal berdoalah agar Allah berikan keberkahan. Ya. Jadi pesan saya, mulai besok berangkat kerja itu rumah cium istri. Ya, doain keberkahan, amalkan. Kalau saya sampaikan ini kan saya amalkan, maka saya sampaikan kepada antum. Coba kayak belum amalkan, saya nggak berani sampaikan. Tapi itu mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi mendatangkan keberkahan. Doa ya penting, berdoa. Maka Rasulullah ajarkan kita apa? Keberkahan, doa supaya Allah berikan keberkahan. Termasuk kalau kita mau makan, doakan anak. Maka apa juga? Doa untuk anak. Doa untuk anak agar Allah berikan keberkahan penting juga. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang diberkahi oleh Allah. Apa doanya? Saya ajarkan doa ini, penting ini. Ya. Allahumma barik li fi auladi ya warzuqni birrahum. Ya. Doa itu penting. Doa untuk anak-anak kita. Allahumma barik li fi auladi wa waffiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Nah, ini doa untuk anak. Ya, dalam sujud, dalam sholat, selesai sholat doa pakai itu. Atau ketika kita cium anak kita beri supaya Allah beri keberkahan. Udah hafal belum ini doanya? Ya. Apa doanya? Allahumma barik li fi auladi wa waffiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Enak itu dibaca, diamalkan. Ya, amalkan ya, saya sampaikan ini. Baca sama-sama biar hafal. Allahumma barik li fi auladi wa waffiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Ini isi doa ini. Pertama, ya Allah berikan keberkahan kepada anak-anakku. Jadikan dia anak-anak yang senantiasa taat kepadamu dan jadikan besarnya nanti dia berbakti kepadaku. Ini penting. Ya, jadi supaya apa? Semakin besar dia semakin berbakti kepada kita, bukan semakin melawan. Kita nggak bisa lepas dari doa, Pak. Ya. Doa itu kata Rasulullah, doa itu adalah silahul mukmin, pedangnya orang beriman. Dalam hadis lain doa mukhul ibadah. Mukhnya ibadah. Jadi berdoalah untuk anak, untuk keluarga. Untuk keluarga kita juga. Jangan lupa berdoa, ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah berikan keberkahan kepada anakku, kepada keluargaku, kepada istriku, kepada anak-anak, kepada keturunan. Doa begitu. Jangan lupa itu. Dan di waktu-waktu mustajabah berdoa kepada Allah dan supaya Allah berikan keberkahan. Jadi kalau Allah berikan keberkahan kepada istri, insya Allah istrinya enggak, antum enggak kasih duit sehari juga enggak akan ngelawan, insya Allah. Ya, karena dia paham, oh kalau ada dikasih duit, oh suami saya mungkin hari ini enggak ada rezeki, enggak ada duit, jadi dia enggak ngerutuk, Pak. Ya, jadi doa supaya Allah berikan keberkahan. Doa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berkah hidupnya. Besarnya nanti dia akan menjadi orang yang akan ngurusi kita. Ya. Maka dia akan jadi partner kita kalau dia sudah dewasa dan besar. Jadi kita ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang penuh dengan keberkahan. Nah, maka kata Rasulullah, jangan lupa berdoa yang banyak tentang keberkahan ini. Minta supaya Allah berikan keberkahan kepada istri, kepada keluarga, kepada harta, kepada anak, semuanya, kepada umur, kepada ya, Allah berikan keberkahan semua. Nah, kalau sudah masuk
untuk suruk, dan kita lebihkan sunnahnya supaya kita dapat sunnah supaya itu sholat suruk. Tapi kalau ada yang bertanya silakan. Ada diskusi? Ya, biasa kalau masih kajian subuh itu banyak diskusi. Ada waktu untuk diskusi. Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri satu lagi. Keberkahan itu bisa kita dapatkan pada harta. Ketika Allah berikan kita harta, maka apa? Caranya agar harta itu menjadi berkah, sisihkan sedikit untuk akhirat kita. Sisihkan sedikit untuk apa? Untuk Allah. Maka rezeki itu akan berkah. Ya. Karena harta benda itu memang menggiurkan, kata Rasulullah. Harta benda itu luar biasa. Khadiratun hulwatun, kata Rasulullah. Jadi hijau rano dan manis, nikmat. Jadi nggak ada orang nggak doyan duit atau harta. Berarti kalau ada orang yang nggak doyan, nggak suka duit atau harta, itu perlu dipertanyakan. Ya, pasti kita senang, pasti kita suka uang, pasti kita suka harta dan seterusnya. Maka Rasulullah katakan apa? Khadiratun hulwatun, menggiurkan. Tetapi ketika dia sudah ada di genggaman Anda, harta itu, kekayaan itu, jangan pernah untuk sisipkan, jangan pernah lupa Anda untuk sisipkan di jalan Allah semampu kita. Jangan dikekang terus, jangan disimpan terus, tapi sisipkan semampu kita untuk di jalan Allah. Supaya apa? Supaya harta itu mendatangkan keberkahan. Karena kalau Anda tidak berikan, maka dia tidak akan memberikan keberkahan, akan habis begitu saja. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis, yang Anda makan itulah, yang Anda makan akan habis jadi kotoran, yang Anda pakai akan lusuh, tetapi yang Anda titipkan, Anda berikan untuk Allah, itulah yang abadi. Itu hadis. Jadi apa yang kita makan hari ini, ya akan jadi kotoran, selesai. Apa yang kita pakai hari ini, selesai, akan jadi rusuh, akan rusak. Tapi apa yang Anda titipkan di jalan Allah, itulah yang abadi. Maka harta itu ada titipan Allah. Bila Anda ingin harta itu menjadi berkah, berikan di jalan Allah semampu kita. Saya belum kaya, jangan nunggu kaya mau baru infak. Karena apa? Perintah berimpak, bersedekah itu Allah katakan dalam Al-Quran, tidak mesti orang kaya. Apa kata Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizqah falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. At-Talaq. Cuma lupa ayatnya. Apa kata Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka dipaksakan oleh Allah untuk berimpak, bersedekah. Ya, jangan bakhil, jangan pelit, karena itu titipan Allah. Tapi bagaimana orang yang pas-pasan hidupnya, ekonominya pas-pasan? Apa kata Allah? Wa man qudira alaihi rizqah, barang siapa ada orang yang disulitkan rezekinya, agak seret rezekinya. Tapi apa kata Allah? Wa man qudira alaihi rizqah falyunfik. Kata Allah, falyunfik, Anda harus berinfak, Anda harus bersedekah, Anda harus berbagi, dipaksakan oleh Allah. Tapi apa? Mimma atahu Allah, sesuai kesanggupan Anda. Jadi Allah paksakan, tapi tidak harus dihabiskan, sesuai dengan kesanggupan Anda. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, kalau kita sudah paksakan diri untuk berbagi, untuk memberi, walaupun dalam kondisi susah sulit tadi, apa kata Allah? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi saya ingin mengingatkan pribadi saya sendiri dan kita semua, mari apa yang kita berikan dari harta itu berikan semampu kita. Jangan bakhil, jangan pelit, karena itulah yang akan mendatangkan keberkahan kalau kita mau berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang sebenarnya, tapi waktu kita sampai suruk. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan insyaallah dalam keseharian kita.
Kalau ada yang benar tentu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu karena kedhaifan saya pribadi. Kepada Allah saya minta ampun, kepada antum semua saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله